Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku semuanya, semoga kalian selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan pemikiran yang jernih sehingga hari demi hari selalu dimudahkan dalam menerima pelajaran sehingga mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Allah Maha Indah dan Allah menyukai keindahan. Untuk itu Islam menata, mengajak dan memerintahkan setiap manusia untuk selalu tampil indah. Dalam hal ini Pak Arif akan mengajak anak-anak semuanya mempelajari yaitu tentang berpakaian sesuai syariat Islam. Pernah dalam pepatah Jawa disampaikan aji ning raga saka busana. Kita dihormati oleh orang lain, dihargai oleh orang lain, dan nampak indah di mata orang lain ketika kita berpakaian sesuai dengan ketentuan dan syariat Islam. Untuk itu mari kita cermati dan kita pahami pengertian daripada berpakaian menurut Islam. Berpakaian dengan tujuan menutup aurat dengan kriteria berpakaian yang benar, bukan hanya berpakaian sekedar mode dan mengikuti tren masa kini, tetapi berpakaianlah berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Syarat pakaian muslim dan muslimah yang baik yaitu pertama, menutup seluruh badan selain yang dikecualikan. Nanti akan ada perbedaan batasan aurat antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya, berpakaian bukan hanya berfungsi sebagai perhiasan, namun juga berfungsi untuk mengikuti syariat Islam dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, kain yang digunakan harus tebal, dalam arti bukan menggunakan pakaian yang tipis sehingga memperlihatkan bentuk tubuh. Selanjutnya, pakaian harus dalam keadaan longgar, maksudnya tidak ketat sehingga memperlihatkan lekuk tubuh orang yang menggunakan pakaian itu. Sama halnya dia seperti tidak berpakaian. Selanjutnya, kita harus tahu dan mengetahui bagaimana cara berpakaian menurut Islam. Yang pertama, bagi seorang wanita memakai kerudung dan jilbab, dalam arti berhijab. Berhijab pun itu ada aturannya, yaitu berhijab yang menutup dada, sesuai yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-24, surat ke-24, ayat 31. Jadi jangan sampai kita terlihat berjilbab tapi memperlihatkan aurat. Itu yang seringkali realita sering kita jumpai dan kita lihat mereka berhijab, namun pakaian dan celana dan sebagainya membentuk lekuk tubuh, atau berjilbab tapi hanya menutup kepala, memperlihatkan dadanya. Yang kedua, menutup seluruh tubuh selain muka dan telapak tangan, yaitu batasan aurat bagi seorang wanita, kecuali wanita itu di hadapan mahramnya. Dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 59. Jadi seorang wanita itu
auratnya batasannya yaitu seluruh tubuh tertutupi kecuali wajah, muka, dan telapak tangan. Berarti rambut masuk kategori daripada aurat. Yang ketiga, berpakaian minimal menutup pusar hingga lutut, yaitu batasan menutup aurat bagi seorang pria atau laki-laki. Jadi, namun realita yang terjadi, kita harus benar-benar bisa memilah dan memilih mana yang harus kita ikuti dan harus kita tinggalkan. Realita laki-laki banyak yang menutup seluruh tubuhnya, mungkin hanya kelihatan di wajah, area kepala, namun banyak seorang wanita yang memperlihatkan tubuhnya. Yang keempat, bahan pakaian wanita tidak boleh tembus pandang, kalau bahasa Jawa terawang. Yang kelima, berpakaian tidak menyerupai wanita bagi seorang pria, begitu pula sebaliknya bagi wanita jangan berpakaian yang menyerupai seorang pria. Yang keenam, berpakaian tidak ketat, yang seperti di awal saya sampaikan, tidak membentuk lekuk tubuh. Yang ketujuh, tidak berlebih-lebihan dalam berpakaian, sehingga berlebihan itu adalah suatu yang mubadir, dan orang mubadir itu teman daripada setan. Yang kedelapan, berpakaian yang bersih dan yang indah. Tentunya dalam beribadah yang lebih penting adalah suci. Suci itu tidak harus baru. Yang terpenting dia bersih, indah, pantas untuk ibadah, yaitu suci. Baik, kita lanjutkan, yaitu manfaat dan hikmah berpakaian menurut Islam. Kenapa sih kita berpakaian saja harus ditata, ada aturan dalam Islam? Karena tidak lain aturan itu adalah untuk kita sendiri. Ketika aturan itu kita taati, kita ikuti dengan baik, maka berkahnya, hikmahnya, manfaatnya juga untuk diri kita sendiri. Yang pertama, memelihara diri, perlindungan diri, baik dari cuaca dingin dan panas, bahkan dari bahaya lainnya, mungkin hewan-hewan dan yang membahayakan, ya, seperti itu. Dijelaskan dalam surat An-Nahl ayat 81. Setidaknya kalau pakaian kita panjang, ya kan, kena terik matahari, insya Allah nggak akan menyengat, nggak akan merubah bentuk kulit. Ketika kita tertutup waktu dingin, kita juga akan terasa hangat badan kita. Kalau ada hewan-hewan yang berbahaya, ketika kita menutup badan kita dengan pakaian sesuai syariat, insya Allah kita aman juga. Yang kedua, tidak menimbulkan hawa nafsu bagi lawan jenis. Ketika berpakaiannya seorang wanita itu sesuai syariat Islam, sehingga kaum Adam, kaum pria pun mereka terjaga nafsunya, terjaga pandangannya. Jadi mari kita jaga pandangan laki-laki untuk tidak berbuat dosa, yaitu dengan seorang wanita selalu menjaga cara berpakaiannya. Yang ketiga, merupakan bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-A'raf ayat 31 dijelaskan. Yang keempat, menghindarkan diri dari godaan syaitan, tentunya itu. Ya, supaya tidak timbul niat-niatan yang buruk ketika berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Yang kelima, sebagai identitas diri, yaitu dikenal sebagai muslim-muslimah yang taat pada ajaran Islam. Itu dijelaskan dalam surat Al-Ahzab ayat 59, surat ke-33. Yang keenam, sebagai ikhtiar mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat dan hikmah daripada berpakaian menurut Islam. Semuanya pasti akan ada hikmahnya dari setiap apa yang kita lakukan dalam hidup ini. Baik buruknya pasti ada
hasilnya atau apa yang akan kita panen dari perbuatan kita. Termasuk tentang berhias, ya, ini juga ditata dalam Islam. Tentunya berhias merupakan kegiatan memperindah diri untuk penampilan dan kesehatan sehingga timbul percaya diri pada diri seseorang. Maka berhias bukan untuk mengundang selera syahwat lawan jenis dan menumbuhkan jiwa kotor, tetapi hanya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka cara berhias menurut Islam memulai segala kegiatan dari yang kanan, mencukur kumis, memotong kuku, mencuci jari jemari tangan dan kaki, memanjangkan jenggot, bersiwak, istisya, mencabut bulu ketiak, mencukur rambut kemaluan, istinja, berkhitan, bersisir, bercelak. Itu berhias yang baik menurut Islam. Adapun ini ada beberapa poin, yaitu berhias yang dibolehkan dalam agama. Yang pertama, diperbolehkan memakai kain sutra bagi wanita. Yang kedua, diperbolehkan bagi wanita memakai pewarna kuku yang sifatnya bukan permanen, bukan cat. Kalau orang Jawa terbiasa dulu pakai pacar, daun pacar, itu boleh. Yang ketiga, memakai perhiasan dari emas, perak, dan batu permata bagi seorang wanita, itu dibolehkan. Ada yang berhias dilarang oleh agama. Apa saja? Yang pertama, dilarang memotong rambut dengan niat riya dan dilarang menyambung rambut bagi wanita. Tidak boleh, Pak, tidak boleh. Yang kedua, dilarang membuat tato yang sifatnya permanen sehingga menghalangi ketika kita bersuci baik dari hadas kecil maupun besar. Yang ketiga, tidak diperbolehkan memakai wangi-wangian yang aromanya dapat menimbulkan fitnah. Bukan tidak boleh memakai wangi-wangian, tapi memakai wangi-wangian yang sifatnya menimbulkan fitnah, ya. Tidak boleh dalam arti berlebih-lebihan. Yang keempat, tabarut, dilarang memperlihatkan kecantikan dan menambahkan keindahan tubuh selain kepada mahram atau suaminya, untuk wanita. Yang kelima, mencabut atau mencukur alis. Itu juga tidak diperbolehkan dalam agama Islam. Baik, semoga bermanfaat materi hari ini dan semoga ilmu kalian berguna untuk kehidupan sehingga kita termasuk golongan orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih anak-anak, semoga menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.